Assalamualaikum warahmatullahi. Membacakan tahlil di kuburan apakah mengarah ke kesyirikan? Bagaimana mengatasi hal tersebut? Karena ibu saya melakukan hal itu juga. Jadi jamaah, kuburan itu bukan tempat ibadah, tapi kuburan tempat mengubur orang mati. Ya. Jadi kalau beribadah ya kita di masjid atau di rumah. Demikian. Membaca tahlil, kalau sekedar membaca tahlil di kuburan, ya innamal a'malu binniyat. Niatnya apa? Saya beribadah aja kepada Allah, nggak ada hubungannya dengan ini, ya. Itu tidak sampai syirik. Tetapi bisa jadi itu menjadi salah satu sebab kesyirikan. Karena dulu awal mula kesyirikan juga demikian. Orang-orang saleh zaman kaum Nabi Nuh ketika meninggal dunia, wah ini orang saleh kita kenanglah. Mungkin ditulis namanya, habis itu kita kasihanilah mungkin tempat biar kita bisa singgah di sini mengingat mereka. Habis itu kita kasih gambarnya supaya kita ingat. Lama-lama disembah. Seperti itu. Jadi ini termasuk sadduz dzari'ah. Sikap antisipasi jangan sampai hal-hal yang asalnya mubah atau boleh justru menjadi sebab terjadinya kesyirikan. Yang kedua, kalau kita lakukan seperti itu, ada nggak tuntunannya? Ketika kita ke kuburan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa itu? Satu, mengingat kematian atau akhirat. Yang kedua, mendoakan. Lho nek maca tahlil iki nggo sapa? Kan kita mendoakan, datang ke kuburan, kita baca doa, masuk kubur. Ya, siapa yang belum hafal doa masuk kuburan? Ngacung. Yang belum hafal? Oh, hafal kabeh, engko tak takoni wis pokoke. Ya. Oh ada ya? Ada yang ngacung. Gak kelihatan salahnya di situ. Tadi ada sudah depan. Anggapnya sudah hafal semua. Jadi upayakan kita mencoba mengamalkan sebagaimana yang disyariatkan. Yang disyariatkan ke kuburan apa? Ingat, oh ya, aku soar bakal kaya kuwi. Besok saya pun akan sama. Sehebat apapun, gagah, tinggi, besar, sehat, kuat, besok tetap mati. Ya, dan dikubur, diidak-idak wis. Diinjak-injak. Apa mau itu idak ambian, ya kan? Meskipun gue gagah apa, sekarang diinjak kita. Ya, nggak ada apa-apanya kita. Diingat, oh ya kalau sudah begitu nggak ada berdaya kita punya daya, punya kekuatan, kecuali amalan kita yang akan membantu kelak. Makanya itu mengingat mati. Yang kedua mendoakan yang ada di kubur. Kalau mereka seorang Muslim, kalau mereka Muslim kita doakan. Jadi begitu ya. Jadi nggak usah tahlil di kuburan, tahlilnya di rumah. Kalau orang tua atau ibu sampaikan baik-baik. Jangan disalahkan. Orang tadi niatnya baik, tapi karena belum tahu lalu misalnya disalahkan, masih akan sakit hati. Bisa jadi malah lari dari kebenaran. Benci sama kita, benci sama yang benar. Tapi sampaikan baik-baik. Bu, kalau mau tahlil di rumah aja lah. Kan lebih khusyuk, lebih ini dan seterusnya. Mungkin sepertiga malam terakhir dan seterusnya. Nanti habis itu dijelaskan, tapi harus dijelaskan. Oh ternyata begini, yang betul begini, begitu dan seterusnya. Dengan cara santun dan baik-baik. Apa yang harus dilakukan bila kita melihat lawan jenis sedang mengalami problem? Lah itu hubungannya apa ini? Tauhid ya, nanti ini yang belakang ya. Mulai lawan jenis ini marak ke terpancing ini. Dalam sedekah laut, pembesarnya ini apanya ini? Gede. Mengatakan bahwa ini bukan ibadah, hanya untuk mengumpulkan warga agar guyub rukun itu. Loh, nek ngumpul ke guyub rukun sedang mangan-mangan yang masjid, ngundang di restoran wis. Iya enggak? Ngapa tidak nang pantai? Oke, kalau di pantai ya lomba layangan boleh. Ngono ae. Ngapain tidak itunya loh? Loh, panganannya, makanannya ngapain dibuang ke laut? Ya aneh. Iya. Jelas ini alasan nggak diterima. Sampaikan alasannya tidak diterima Pak. Alasannya ngumpul ke ngapusi itu. Ya. Siapa bilang bukan ibadah? Dia punya keyakinan begini begitu.